Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladu afdal min adabin hasan." Seperti itu. Bahwasanya tidak ada pemberian yang paling dahsyat, yang paling mahal dari orang tua kepada anaknya, lebih akhlak yang mulia seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak itu sangat tinggi sekali, kan semacam itu. Maka para ulama menjelaskan agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih, akhlaknya baik, perilakunya baik, semakin sukses, semakin rendah hati, murah senyum dan murah hati, ya kan. Para ulama menjelaskan, yaitu yang pertama caranya harus kita sering-sering kita ajak main ke tempatnya orang-orang salih, ke Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan, ke Ustazah ini, ustazah itu, ya kan, Bunyai, Syarifah, orang-orang salih, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akhlaknya mewarisi apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka praktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita ajarkan, datang ke situ. Seperti itu. Di sisi lain juga kita ceritakan kisahnya orang-orang salih. Orang-orang yang akhlaknya baik, sabarnya, tawakalnya, tawadhu'nya, ya kan, jujurnya, kesungguhannya, semacam itu. Yang kedua, agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih, salihah, yang mana akhlak adalah warisan yang paling dasar dari orang tua kepada anaknya. Yang kedua adalah dengan cara kita muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an, maka kita muliakan Al-Qur'an di depan mata anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang salih, maka kita muliakan orang-orang salih, para kiai, para ustadz, para ustazah, para bunyai, para habib, para syarifah di depan mata anak-anak kita. Bukan kok untuk riya, enggak, tapi untuk memberikan figur, mengajarkan kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala muliakan salat, maka muliakan salat. Begitu ada langsung gas berangkat. Salat di depan mata anak-anak kita. Begitu anak-anak kita bangun melihat orang tuanya sedang salat, melihat ibunya sedang salat, melihat ibunya sedang baca Al-Qur'an. Subhanallah. Bukan untuk riya, enggak, bukan riya, pamer, bukan. Tapi untuk apa? Untuk mengajarkan figur yang baik kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala suka dengan perilaku lemah lembut. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya, wahai Aisyah, enggak ada satupun sesuatu yang didatangi oleh kelembutan kecuali pasti kelembutan tersebut akan menghiasinya. Dan enggak ada satupun sesuatu yang baik tapi kelembutan ditarik, dihilangkan darinya kecuali pasti sesuatu tersebut akan menjadi sesuatu yang keindah lagi. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ketika ngomong, ketika bersikap, kalau ngomong santun, lembut. Allah, itu warisan yang sangat dahsyat, warisan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, Nabi Muhammad pun mendoakan bahwasanya rahimallahu imra'an a'ana waladu ala birrih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi orang tua yang membantu anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih, menjadi anak-anak yang berbakti kepadanya. Toh, kalaupun kita mengajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, yang itu siapa? Ya kita sendiri. Itu dengan apa? Dengan cara ya tadi, mengenalkan orang-orang yang baik. Kita kenalkan ke orang-orang salih, orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang kaya tapi kaya yang rendah hati, kaya yang dermawan, semacam itu. Orang-orang sukses yang semakin kaya semakin rendah hati, semakin ilmunya tinggi semakin rendah hati, semakin banyak ibadah yang dia jalankan semakin rendah hati. Subhanallah, semakin tawakal, semakin jujur, semakin lembut ketika berkata. Yang kedua, muliakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata anak-anak kita. Yang ketiga, hinakan sehina-hinanya sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kemaksiatan, maka hinakan sehina-hinanya kemaksiatan tersebut di depan mata anak-anak kita. Tapi dengan syarat tanpa merendahkan orang yang menjalankan suatu kemaksiatan. Rendahkan kemaksiatan, tapi jangan merendahkan orang yang menjalankan suatu kemaksiatan. Kenapa? Kita nggak tahu akhir hayat seorang. Bisa jadi orang-orang yang maksiat pada saat ini, ya kan, di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan kita juga pun nggak tahu apakah mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Na'udzubillah subhanahu wa taala min dzalik. Rendahkan kemaksiatan tapi jangan merendahkan orang yang menjalankan suatu kemaksiatan. Tapi pandanglah ya kan orang-orang yang maksiat tersebut dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, seperti hal yang Kau berikan hidayah kepada saya sehingga saya bisa menjalankan salat, maka berikan hidayah juga kepada orang-orang yang enggak salat itu supaya mereka bisa menjalankan salat. Seperti itu. Ajarkan di depan mata anak-anak kita. Ya Allah, seperti halnya Engkau berikan hidayah
kepada saya sehingga saya bisa menghadiri suatu majelis kajian. Maka berikan hidayah juga ya Allah kepada kawan-kawan saya, tetangga saya yang nggak ikut kajian tersebut, supaya mereka ikut kajian juga ya Allah. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang, dan itulah yang diwariskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi cara agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihah dengan cara yang pertama, kita sering-sering ajak anak-anak kita untuk datang ke orang-orang salih, orang-orang yang akhlaknya mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad SAW, para ulama, para wali, ya kan. Yang kedua, muliakan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata anak-anak kita, di telinga anak-anak kita perdengarkan nasihat-nasihatnya orang-orang saleh dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hinakan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata anak-anak kita, tanpa merendahkan orang yang menjalankan suatu kemaksiatan, tanpa menyombongi orang yang menjalankan kemaksiatan. Hinakan kemaksiatan, tapi jangan menyombongi atau menghinakan orang yang menjalankan suatu kemaksiatan. Seperti itu. Maka berkahnya anak-anak kita itu kita berikan warisan akhlak yang mulia, warisannya Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mulia, terhormat di dunia dan nanti di akhirat. Makanya diceritakan bahwasanya Amirul Mukminin Al-Adil Umar bin Abdul Aziz, ya kan, beliau menjabat kurang lebih 2 tahun setengah, kemiskinan langsung hilang. Bahkan ketika memberikan sedekah dan zakat kemanapun gak ada orang yang mau menerima. Kenapa? Semua sudah sejahtera. Bahkan antara kambing dan serigala bisa duduk bersamaan. Kenapa? Adil semua, gak kekurangan makan. Seperti itu. Itu di zamannya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya ketika beliau meninggal, semua harta yang beliau miliki semuanya diinfakkan, disedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau ditanya, "Ya Amirul Mukminin Al-Adil Umar bin Abdul Aziz, kenapa semua hartanya engkau sedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu punya keluarga, punya anak, ya kan?" Kata beliau, "Tenang aja, santai aja. Anak saya cuma memiliki 2 kemungkinan. 2 doang. Kalau mereka menjadi anak-anak yang salih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salihah, maka yang menjamin rezekinya secara khusus adalah Allah Subhanahu wa taala, wallahu yatawallas shalihin. Akan tapi ketika mereka menjadi anak-anak yang maksiat, maka saya tidak ingin menjadi orang yang pertama kali membantu kemaksiatan mereka dengan harta yang saya tinggalkan. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Maka sebaik-baik warisan adalah warisan akhlak, warisan ilmu, warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW meninggal tidak mewariskan harta, jabatan, kedudukan, enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan 2 hal: kitab Allah wa sunnati Nabi Muhammad SAW. In kuntum mukhti'an sawibuni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.